Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Haq dari kelas 3C. Di sini saya akan mereview bab 2 Hukum Pidana Lanjutan oleh Ibu Prof. Dr. Andas Hajah Heni Nuraini dan dosen pendamping Dr. Andas M. Rendi SHMH. Bab 2 Penyertaan. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana. B. Pengaturan penyertaan. Yang pertama secara umum buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. B. Secara khusus tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP atau TP khusus. Pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan. Yang melakukan, yang menyuruh, yang pertama yang melakukan, yang kedua yang menyuruh melakukan, yang ketiga yang turut serta melakukan, yang keempat yang membujuk atau menggerakkan, yang kelima yang membantu atau yang melakukan. E. Penggolongan penyertaan. Menurut KUHP, golongan perilaku bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku TP tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Yang kedua, golongan pembantu. Bentuk 5 yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Menurut doktrin, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Yang kedua, bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban peserta bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk 1, plager atau deader. Ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan yang luas. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat atau memenuhi rumusan delik pasal 55 KUHP. Yang kedua, pandangan yang sempit. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Perbuatan yang memenuhi rumusan delik tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk kedua, doppelganger, menyuruh atau melakukan, yaitu orang yang melakukan TP menggunakan orang lain sebagai perantara tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Bentuk ketiga, turut serta melakukan. KUHP tidak memberikan definisi tetapi memberikan pengertian bahwa orang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Bentuk keempat, penganjur, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu TP dengan menggunakan sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dan menyuruh melakukan hampir sama yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai perilaku material. Perbedaannya adalah yang pertama, dalam penganjuran sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua yaitu diatur secara limitif. Dalam menyuruh melakukan, yang pertama saran untuk menggerakkan tidak ditentukan, tidak terbatas. Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah yang pertama untuk kepastian hukum, yang kedua untuk pedoman bagi hakim dan pembuktian. Bentuk kelima, manipulating, pembantu, diatur dalam pasal 56 KUHP yaitu adanya dua bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuk secara limitif dalam undang-undang. Sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif yaitu berupa memberi kesempatan sarana. Pertanggungjawaban atau pembantu, yang pertama pemidadaan untuk pembantu adalah lebih ringan dari pelaku. Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga apabila kejahatan diancam hukum pidana mati atau penjara seumur hidup maka maksimum pidana untuk pembantu adalah 15 tahun. Pengecualian terhadap prinsip di atas adalah pasal 333 ayat 4 merampas kemerdekaan orang lain dan pembantu pidana dengan pelaku. Penyertaan dengan kealpaan.
TP yang disebabkan karena kealpaan pada prinsip tidak dapat dipidanakan karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Sekian review bab 2 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.